Depresi, yuk cerita. Nah teman-teman, setelah kita melihat teaser tentang mental health, kali ini kita akan membahas tentang mental health khususnya self-injury dengan judul Fight Self-Injury with Self-Love di acara Depresi, yuk cerita. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu nih teman-teman. Yang pertama ada mental health fighter yaitu Kak Haldila. Halo Kak Haldila. Satu lagi ada psikologi dari Bincang Jiwa yaitu Kak Debbie. Halo Kak Debbie. Bersingkat waktu kita langsung saja berbincang untuk pertama kali dengan narasumber kita Kak Debbie dari Bincang Jiwa. Kak Debbie, sehat Kak? Sehat, alhamdulillah baik. Gini Kak, jadi tuh tema besar kita kan adalah mental health ya. Menurut Kak Debbie tuh mental health itu gimana sih dan apa pentingnya kita untuk menjaga mental health? Silakan Kak. Oke, jadi dalam mental health sendiri itu tentang kesehatan mental itu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental, karena kalau misalnya apalagi untuk zaman sekarang ya, apalagi lagi pandemi seperti ini, kayaknya kesehatan mental itu lebih penting daripada segalanya, karena biasanya dalam mental yang sehat itu terdapat fisik dan psikis yang memadai juga, yang sehat juga. Kalau misalnya ditanya pentingnya apa sih kalau untuk saat ini kesehatan mental, bukan cuma saat ini, tapi sampai kapanpun kesehatan mental itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kesehatan mental kita itu tidak tidak sehat gitu kan, tidak sedikit terganggu gitu kan, otomatis mungkin kegiatan kita, daily activity kita, keseharian kita, atau bahkan produktivitas kita juga pasti akan terganggu. Itu sih kenapa makanya untuk saat ini kesehatan mental itu penting. Oh baik teman-teman, jadi tuh teman-teman, kesehatan mental tuh benar-benar penting banget untuk diri kita supaya kita juga baik-baik aja gitu. Nah selanjutnya nih kita punya satu bintang tamu, itu adalah mental health fighter yaitu Kak Nadila. Nah teman-teman, setelah kita mendengar dari psikolog Bincang Jiwa kalau mental health itu benar-benar penting banget untuk tubuh kita, karena kita tuh gak bakal bisa baik-baik aja kalau kesehatan mental kita juga gak baik-baik aja. Nah selanjutnya aku punya kedatangan narasumber satu lagi dari mental health fighter yang dari informasi itu suka banget melampiaskan kemarahannya, kepanikannya itu ke self-injury nih teman-teman. Kita kan gak bakal tahu ya gimana caranya orang melampiaskan kemarahannya, gimana melampiaskan kesusahan dia gimana. Nah sekarang Kak Haldila, apakah Kak Haldila mau cerita? Silahkan Kak Haldila. Baik, terima kasih. Jadi kenapa aku bisa nyakitin diri aku sendiri, karena aku ngalamin bullying sama sahabat sendiri, dan itu 3 kali berturut-turut. Awalnya aku dari SMP itu aku berada di Surabaya, yang aku pikir fine-fine aja, ternyata satu angkatan itu benar-benar ngucilin aku dan bikin aku itu ngedown mentalnya. Terus aku pindah ke Jakarta, yang aku pikir tuh nggak akan terjadi, dan itu terjadi lagi dengan hal yang sama. Satu angkatan itu ngebully tanpa ada penyebab, kayak mungkin mereka sirik atau gimana mungkin ya gitu. Padahal aku tuh nggak pernah nyakitin teman-teman atau nyakitin sahabat sendiri gitu. Yang kedua itu di kampus, dan itu terjadi lagi. Dan itu yang paling parah itu di kampus, karena sahabat sendiri malah waktu kita lagi berantem itu malah sampai nyekik, terus ngelempar, ngedorong di kursi kayak gitu. Dan itu yang bikin aku kayak udah cukup gitu, udah cukup memilih orang yang salah. Itu bukan pacar tapi sahabat gitu. Nah kalau pacar ya masih bisa di toleransi lah ya kan gitu, kalau misal putus cinta atau kayak gimana. Dan di tahun 2020 itu aku ngalamin nggak cuma persahabatan tapi keluarga, keuangan keluarga sama pacar juga gitu. Jadi di akhir tahun itu numpuk semuanya. Itu yang bikin aku itu sampai harus nyakitin tangan gitu. Nah dari situ akhirnya untuk melangkah ke kayak gimana ya, biasanya kan orang mikirnya udahlah kita refreshing aja gitu, kita jalan-jalan nggak usah dipikirin gini-gini, udah dilakuin gitu. Tapi di depan itu hal yang sama terjadi lagi.
Karena aku sendiri anak tunggal. Ayahku di Surabaya, aku tinggal sama mamaku itu bukan orang tua yang bisa diajak jalan-jalan. Jadi aku selalu jalan-jalan itu sendiri. Itu yang bikin itu yang bikin aku harus cerita kemana lagi gitu. Kalau ke temen belum tentu dia bisa jaga rahasia gitu kan. Ada yang bisa adu domba atau gimana gitu. Nah itu kenapa salah satu penyebab aku bisa nyakitin diri sendiri. Nah gitu penjelasan dari Kak Haldila tadi, mungkin bisa langsung dijawab oleh psikolog kita. Oke, kalau gitu terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Mbak Dila juga terima kasih sudah bisa sharing gitu. Setidaknya tadi kalau misalnya dibilang, aduh bingung nih mau cerita sama siapa atau bagaimana gitu kan, karena kalau temen takutnya ada yang dipercaya atau bagaimana, tapi terima kasih karena pasti itu berat kalau untuk menceritakan hal itu ya. Iya. Oke, biasanya kalau untuk self injury itu atau self harm atau ya untuk menyakiti diri sendiri, memang pada akhirnya orientasinya itu adalah diri sendiri. Orientasinya itu adalah menyakiti diri sendiri. Kalau tadi mungkin dari cerita Mbak Dila, mungkin di situ kayak banyak penumpukan emosi, kayak ada banyak emosi-emosi itu yang tidak tersampaikan dengan baik. Ada kayak perasaan bersalah, kenapa sih harus gue yang diginiin gitu, padahal gue salah apa sih, kenapa semua orang tuh malah seperti ini sama saya gitu kan, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kan tadi kan Mbak Dila juga nggak tahu ya salahnya apa, kenapa bisa dibully sampai satu angkatan seperti itu gitu kan. Nah karena adanya emosinya juga nggak tahu gitu kan, ini namanya apa, ini bagaimana, tidak ada yang memvalidasi, dan Mbak Dila sendiri pun juga bingung ini kenapa gitu kan, harus gimana, rasa bersalah yang tinggi gitu kan. Jadi karena adanya seperti itu udah terlalu sakit nih gitu kan, udah bingung kalau misalnya mau cerita juga sama siapa gitu kan ya, kalaupun misalnya kayak mau ngomong sama temen juga sama siapa gitu. Nah pada akhirnya orientasinya itu adalah jadi merusaknya itu ke dalam, ke diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya kayak kadang ada beberapa orang yang misalnya nih kayak dia punya masalah terus dia cerita gitu, itu merasa lega gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk Mbak Dila sendiri mungkin bingung karena sebelumnya juga kan ada trauma atau misalnya ada kejadian yang memang tidak menyenangkan sama temen, sama orang-orang terdekat gitu kan. Jadi karena takut kayak aduh takut lagi nih untuk dibully lagi, takut lagi nih untuk nggak ditemenin lagi, jadi udah deh simpen sendiri aja. Terus sampai di rumah pun juga kan tidak ada yang bisa untuk diajak cerita gitu kan. Jadi pengalihannya kemana? Pengalihannya ke diri sendiri. Itu sih paling enggak. Dan orientasinya pada akhirnya juga jadi menyakiti diri sendiri, karena nggak bisa dikeluarin, nggak bisa untuk ngobrol sama siapa-siapa. Udah gitu ditambah lagi di rumah, sampai di rumah juga sendiri gitu kan. Jadi pikiran-pikiran itu muncul, rasa bersalah itu tuh muncul, guilty feeling ke diri sendiri ya. Nah itu kan kayak snowball tuh. Jadi kan kayak bola salju, makin gede, bingung untuk mencairkannya. Jadi makanya untuk pelariannya, pengalihannya gimana nih? Ya menyakiti diri sendiri. Itu sih. Nah, kira-kira menurut Kak Debbie tuh ada nggak sih salah satu aktivitas yang bisa ngurangin itu semua gitu Kak? Kalau dari aktivitasnya balik lagi nih, Mbak Dilanya mau Mbak Dilanya mau nggak bisa keluar dari hal seperti itu? Tapi gini deh, menurut Mbak Dila hal itu baik nggak? Baik, dan itu sudah dicoba semua. Maksudnya self injury, menyakiti diri sendiri itu baik nggak? Di situ baik, ya? awalnya juga saya mikir kalau ini nggak baik gitu. Ini bisa sama halnya kayak ke jalur bunuh diri. Iya. Berarti kan di situ ada keinginan untuk stop, ya nggak sih, untuk maksudnya kayak oh ini nggak bisa nih kayak gini terus. Berarti ada kemauan dari Mbak Dila untuk berubah. Nah kalau misalnya untuk mungkin lebih ke pencegahannya ya, atau misalnya kayak biar ini tuh nggak terulang lagi gitu. Nah pertama yang dilakukan adalah mungkin bisa pengalihannya itu ke aktivitas fisik. Mbak Dila sukanya apa? Kalau misalnya di rumah, misalnya workout atau apa gitu? Suka apa aja? Suka masak, suka olahraga juga. Nah jadi alihkan itu ke kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik, karena dengan kita
aktivitas fisik, mengerjakan aktivitas-aktivitas yang memang butuh energi yang banyak gitu ya. Nah, itu akan jadi bikin energi kita habis. Jadi mau nggak mau ketika energinya habis, kita juga udah jadi kayak udahlah, udah capek, males gitu untuk ngapa-ngapain lagi. Pada akhirnya ketika kita udah lelah, udah capek nih, ya udah jadi pengennya kan istirahat gitu kan ya. Itu pertama. Yang kedua adalah, nah bagaimana Mbak Dila sendiri untuk coba memvalidasi emosi dari Mbak Dila. Misalnya gitu kan, misalnya bisa untuk journaling, kayak menulis. Suka nulis nggak Mbak? Suka. Kalau misalnya nulis mungkin bisa kayak, tapi nggak sekedar untuk menulis atau misalnya journaling, tapi itu dibaca lagi. Nah, ketika dibaca lagi itu Mbak Dila juga bisa untuk memvalidasi, kayak misalnya nih, oh ternyata di paragraf pertama atau di kalimat pertama itu Mbak Dila kayak, oh ini marah nih, oh ini aku lagi marah ya gitu, oh ini aku lagi sedih ya. Jadi selain kita journaling, tapi kita juga memvalidasi emosi kita saat itu juga, apa sih yang kita rasain gitu. Dan setelah journaling, jangan lupa untuk ditulis bawahnya untuk gratitude journal. Jadi kira-kira dalam satu hari ini, walaupun kita merasakan satu hari ini tuh kayaknya it's bad day banget gitu kan, kayak aduh ini buruk banget nih gitu kan, kok kayaknya semua tuh tidak berjalan dengan semestinya, atau misalnya semuanya tuh tidak menyenangkan gitu. Tapi setidaknya ada satu momen yang bisa kita syukuri, misalnya kayak, oh ternyata aku tuh masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih nafas sama Tuhan untuk memperbaiki semua ini gitu. Dan yang ketiga pastinya hindari benda-benda tajam. Kalau misalnya kayak ada nih kepikiran bahwa aduh pengen menyayat tangan lagi nih gitu, aduh kepikirannya sampai kayak mau bunuh diri nih, aduh mau mengakhiri hidup aja nih gitu kan, saranku keluar dari kamar, jangan ngebiarin diri sendiri, jauhin benda tajam, cari support system, mau telepon temen, mau keluar rumah, mau kemanapun, yang penting jangan sendirian, jangan ada benda tajam, dan jangan ada di ruangan tertutup. Paling itu sih kalau misalnya untuk pencegahannya. Baik teman-teman, dari penjelasan Kak Debbie tadi, self injury itu benar-benar bahaya banget untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, kita ke narasumber kedua, yaitu mental health fighter. Fadila, aku mau nanya tadi pandangan dari sisi psikologi tentang self injury itu benar-benar bahaya banget untuk diri kita loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal ke narasumber kedua, yaitu mental health fighter. Kadila, aku punya pertanyaan nih untuk Kadila. Ya. Apa sih perasaan Kadila itu setelah melakukan self injury itu? Apakah Kadila tenang atau malah makin hancur atau gimana? Jadi awalnya kenapa aku bisa melakukan saya tantangan itu, karena aku pikir untuk bisa ngurangin rasa sakit tuh jalan satunya ya nyakitin diri gitu. Aku sampai beli cutter ke toko gitu. Itu emang udah direncanakan, tapi sadar kalau jangan sampai ke nadi, ke pembuluh Darah. Pembuluh darah kayak gitu. Terus setelah itu semua udah ini, sedikit ada pengurangan, karena yang aku mikirnya rasa sakit di hati itu pindahnya ke tangan kayak gitu. Ada sedikit tapi nggak semua. Nah, endingnya ya sudah tetap aja gitu. Jadi sempat nyesel sih nyakitin diri, tapi hatinya tetap masih sakit. Berarti Kadila setelah melakukan itu nggak merasa berkurang sama sekali, sama aja berarti ya? Iya. Ya oke. Untuk selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Debbie as psikologinya. Menurut Kak Debbie tuh orang-orang seperti Kadila ini butuh dukungan dari psikologi atau enggak ya Kak? Pasti butuh sih, karena tapi untuk yang paling deket dulu ya, karena kan kalau misalnya untuk pergi ke psikolog kayak butuh juga, tapi kan kayak butuh, nggak mungkin setiap saat atau misalnya kayak setiap waktu bisa dihubungi gitu kan. Yang paling penting adalah bagaimana Mbak Dila bisa untuk mencari support system yang memang kira-kira Mbak Dila bisa percaya gitu, yang paling terdekat sama Mbak Dila. Jadi balik lagi tadi untuk pencegahannya, ketika itu udah muncul nih di pikiran gitu kan, jadi Mbak Dila bisa segera benar-benar kayak menghubungi support systemnya Mbak Dila, misalnya kayak temen gitu, langsung dihubungin, langsung telepon gitu. Yang penting adalah Mbak Dila nggak sendirian, itu sih paling enggak. Halo
So teman-teman, karena bulan ini adalah bulan kesehatan mental di dunia, semoga kita semua terjaga mentalnya, kita juga bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang lain dari bahaya-bahaya yang bisa merusak kesehatan mental kita. Mungkin Kak Debbie bisa nambahin? Mungkin kedepannya semoga kita semua bisa aware atau bisa semakin sadar tentang kesehatan mental dari diri kita sendiri. Minimal kalau misalnya kita udah tahu nih gitu kan, kayak oh ada yang nggak beres nih gitu kan, minimal kita bisa ke support system kita, stop self diagnose, dan kalau misalnya memang ada yang benar-benar mengganggu sampai itu berlebihan, silakan datang ke profesional. Mungkin Mbak Dila ada yang mau menambahkan? Pokoknya jangan pernah nyakitin diri sendiri, karena aku aja nyesel masa kamu mau nyakitin diri kamu sendiri. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga jiwa kalian. Selamat Hari Kesehatan Mental teman-teman.